Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang menyembah Dia. Holy, holy, holy. Lord God Almighty.
Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus. Tuhan, kalau kami boleh menyembah Engkau, Engkau boleh melayakkan kami, boleh datang ke tahta-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang sungguh tidak layak. Kami manusia yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena anugerah-Mu, Engkaulah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan melayakkan kami untuk menyembah-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami boleh sungguh-sungguh menengadah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu ya Bapa. Kami tahu kami datang bukan dengan hal yang biasa-biasa. Kami tahu kami datang ada pergumulan, ada sukacita, ada satu kegalauan, kekhawatiran. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang kudus, kami punya Allah yang berkuasa atas seluruh bumi ini dan seluruh hidup kami. Dan biarlah kami boleh fokus pikiran kami, hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar boleh membuka hati kami, pikiran kami. Untuk kami tidak keras hati, tetapi kami boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kita akan memuji Tuhan dan berdoa buat anak-anak Petra Kids. Anak-anak Petra Kids boleh diundang maju ke depan. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan dan juga berdoa bagi mereka generasi penerus gereja ini. Boleh dari kecil, boleh mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi buat Tuhan. Mari dengan tepuk tangan dan bersukacita kita mau memuji Dia. Yesus pokok dan kita lancaran. Pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbu. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengangkat tangan kita kepada anak-anak kita dan kita boleh memohon berkat yang daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada pagi ini kami boleh datang sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan mengasihi setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan mengasihi setiap jemaat Tuhan yang terkecil sekalipun. Dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap mereka satu demi satu. Berkati ibadah, persekutuan, puji-pujian yang boleh mereka nyanyikan dan mereka naikkan kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang mereka akan dengar. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh dalam iman rohani mereka kepada Tuhan sejak mereka dalam usia dini mereka. Terima kasih Bapak. Berkati papa mama, berkati oma opa yang boleh membawa mereka kepada Tuhan pada pagi ini. Tuhan berkati juga teman-teman mereka yang belum hadir pada saat ini. Nyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup kami berdoa, kami memohon.
Amin. Silakan duduk. Anak silakan. Saudara, di dalam acara Imlek Gathering kemarin ada seorang saudara kita terkasih yang memberikan kesaksian. Bagi saya itu memberkati secara pribadi bagi saya. Pak Karu dan juga Ibu Nina yang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Saudara mungkin juga masing-masing memiliki pergumulan. Tetapi satu hal yang memberkati saya adalah anugerah Tuhan cukup. Yang kedua adalah adanya komunitas yang saling menguatkan, membangun di Gereja Petra Indonesia ini. Biarlah kita tidak menyia-nyiakan komunitas yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan di Gereja Petra ini. Untuk sama-sama kita saling membangun, kita saling mengasihi, kita saling menegur dan menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita pujikan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Gereja Petra Indonesia. Saudara boleh berikan salam kasih satu dengan yang lain. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah terlalu cepat sehingga Dia meninggalkan setiap kita. Anugerah Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Amin saudara. Amin saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, saudara Tuhan yang menjadi pengharapan kekal bagi setiap kita. Sehingga apa yang patut kita ragukan akan kesetiaan Dia. Mari kita pujikan denganmu Tuhan, karena Dia Allah yang memegang hidup setiap kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, karena Engkau memegang hidupku. Mari dengan bangkit berdiri. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, sebab Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, biarlah setiap kita yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, pergumulan sakit penyakit, permasalahan relasi dengan pasangan, permasalahan dengan anak, dalam keluarga apapun itu, bahwa Tuhan Allah yang setia dan Dia akan terus setia. Mari kita pujikan waktu Tuhan dan kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengubahkan, menguatkan setiap hati kita di tengah segala pergumulan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percayalah semua bagi kebaikan-Mu. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat
Kami yakin dan percaya ketika kami boleh berdoa kepada Tuhan, ketika kami boleh memohon untuk segala sesuatu yang kami naikkan, yang kami panjatkan, yang kami mohonkan. Entah itu pergumulan kami, permasalahan kami. Terkadang kami berpikir bahwa Tuhan terlalu lama. Tapi kami yakin dan percaya dengan pujian ini, kami boleh semakin diteguhkan. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat. Waktu Tuhan tidak terlalu lambat. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menyelaraskan hati kami, pikiran kami, hidup kami di dalam waktu-waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Sehingga setiap rencana-rencana Tuhan yang indah boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang masih berkaitan dengan berkat, tetapi dikaitkan dengan penderitaan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang kelima. Markus pasal yang kelima ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Markus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bagian Markus pasal yang kelima ini memang berkaitan dengan setiap penyembuhan-penyembuhan yang Tuhan Yesus berikan. Di bagian awal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 cerita tentang Tuhan Yesus sengaja pergi ke satu daerah Gerasa menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dan tinggal di pekuburan. Tuhan Yesus bebaskan dia. Nah, pada saat ini dia kembali ke kampung halamannya atau base campnya dia, yaitu di Kapernaum. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Markus 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi perahu, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar
Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Dan sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Tali takum." Yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan percaya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tema kita hari ini adalah berkat dan penderitaan. Berkaitan dengan hari Valentine, lalu ada Cynthia, tanggal 14 Februari kemarin, ada Valentine, ada pemilu, ada juga Ash Day kalau tidak salah ya. Ya, Ash Day, Ash Wednesday, ya, hari Rabu Abu. Ya. Ada kutipan memes yang saya lihat, tinta di tangan, abu di dahi, dan cinta. Pas benar ya. Dan kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, berkat-berkat dan kasih setianya bagi kita. Tetapi terkadang kita juga hidup di tengah-tengah dunia ini, kita masih juga merasakan yang namanya penderitaan. Ada orang mengatakan bahwa siapa atau apakah itu yang namanya penderitaan? Siapa yang tidak merasa menderita? Penderitaan itu adalah satu hal yang tidak mengenakan hadir dalam kehidupan kita, bukan? Siapapun dari kita pernah merasakan yang namanya penderitaan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, kita semua merasakan yang namanya penderitaan. Ada yang mengatakan bahwa kenapa anak bayi itu begitu lahir nangis. Padahal kita bersyukur kalau anak bayi nangis supaya paru-parunya latihan, betul kan ya? Dia bisa hidup dengan paru-parunya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dia menangis, bayi menangis itu merasakan tidak nyaman. Karena selama 9 bulan di dalam perut maminya itu dia merasakan nyaman, enak dan tentram. Begitu dia keluar, dia harus berusaha sendiri. Dia harus menggunakan paru-parunya sendiri, merasakan kedinginan dan kepanasan, kelaparan dan kehausan. Dan itu membuat dia tidak enak. Itu sebabnya dia menangis. Dan terkadang kita pun sebagai orang dewasa pun juga merasakan hal yang sama. Kita merasa tidak enak hidup di dalam dunia. Dan kita sering kali menangis. Merasakan penderitaan. Saudara, kisah yang barusan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara adalah satu kisah penyembuhan Yesus kepada anak Yairus. Lalu kemudian diselingi dengan satu kisah Yesus menyembuhkan seorang perempuan, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun.
Dan sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa Yesus memulihkan ya, seorang pria yang dirasuk oleh setan dan harus tinggal di pekuburan. Saudara bayangkan pergumulan seorang pria ini, dia yang harusnya hidup bersama-sama dengan keluarganya, mungkin sudah menikah, sudah punya anak. Dia yang harusnya merasakan cinta kasih dari keluarganya, dari tetangganya, dari masyarakat sekitarnya. Tetapi justru dia harus terasing dari kotanya, dari desanya. Dia hidup di pekuburan. Dan dia dirasuk oleh kuasa gelap yang sangat banyak. Dan di situ Yesus memulihkan dia. Lalu kemudian kisah ini berlanjut. Yesus pergi lagi menyeberang ke daerah Kapernaum, ke kota asalnya dia, ke kota base camp di mana dia mengajar di sana. Lalu kemudian ada seorang pejabat rumah ibadat. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ceritanya adalah ada seorang laki-laki mengalami penderitaan. Ada seorang pejabat rumah ibadat. Artinya dia punya kedudukan, dia punya uang, juga menderita. Anaknya berusia 12 tahun, sakit dan hampir mati. Sebagian dari kita sebagai orang tua selalu berkata bahwa Tuhan tolong, kalau bisa jangan anak saya yang masih kecil yang sakit. Kalau bisa penyakitnya itu pindah ke saya. Biasanya kita begitu kan ya. Tetapi apa daya, anak kita sakit. Anak Yairus sakit. Orang punya kedudukan, orang punya uang, juga mengalami yang namanya penderitaan. Lalu kemudian diselingi seperti ada kisah apa, kalau Pak Yung suka bilang tuh apa, hamburger gitu ya. Ada kisah roti di atas, kisah tentang anak Yairus, di bawahnya juga penyelesaiannya. Lalu di tengah-tengahnya itu ada satu kisah yang cukup menarik. Nah, kita akan fokus di dalam cerita tentang wanita yang mengalami penderitaan selama 12 tahun. Saudara, saya jadi kepikiran begini saudara ya. Kenapa anak Yairus usia 12 tahun sakit dan hampir mati? Kenapa wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun? Berarti kisah ini ada maksud-maksud tertentu. Terkadang penyakit yang datang kepada kita, kesusahan yang datang kepada kita, pergumulan dan permasalahan yang datang kepada kita, terkadang satu kali dan ini sangat kronis, sangat membahayakan, sangat penuh dengan penderitaan. Tetapi juga ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan yang kok kayaknya lama banget. Itu diceritakan di dalam Markus. Saudara, ada seorang pemuda datang kepada saya kenal dia ini dari sekitar SMA, dia kuliah dan kehidupan romantismenya dia itu silih berganti. Dia datang ke gereja bawa pacarnya, cantik, baik, gak lama putus. Dia bawa lagi satu lagi, kurang cantik menurut saya, menurut dia baik, cantik lah ya. Gak lama pacaran, setahun, 2 tahun, putus. Dia mulai kerja dan yang terakhir dia pacaran sekitar 2-3 tahun lalu kemudian sudah ikut premarital counseling. Lalu satu kali dia telepon saya, Ko Jem, saya putus sama dia. Dia nangis. Saya bilang kita ketemuan yuk. Saya ke Bandung gak apa-apa. Enggak Ko Jem, biarin aja. Saya menanggung derita ini sendirian. Dia cinta banget, udah ikut premarital counseling saudara. Lalu satu penghiburan yang saya kasih ke dia adalah lebih baik putus sekarang dibandingkan bercerai. Sakitnya itu lebih parah yang kedua. Dan Maret besok dia akan menikah dengan gadis yang baru. Puji Tuhan. Saudara, kadang-kadang penderitaan itu dekat dengan kita. Penderitaan itu real. Bahkan kok kayaknya ngikutin kita terus. Bahkan dia gak bosen-bosennya
menularkan sakitnya itu kepada kita. Ada seorang yang mau memulai bisnis. Dia mengharapkan bahwa rekan bisnisnya ini adalah rekan bisnis yang baik. Tapi apa daya? Rekan bisnisnya ini menciak dia. Terus kadang-kadang penderitaan itu adalah di antara harapan dengan kenyataan. Itu yang namanya penderitaan. Kita mengharapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita belajar yang baik. Saya selalu kasih tahu anak-anak saya, belajar yang baik, dapat hasil nilai yang baik. Tetapi selalu saja dia remedial. Lalu saya omelin dia. Dan kalimat yang paling bikin saya sakit adalah kalimat dia bilang begini, "Papi, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya." Saudara, penderitaan itu adalah jarak di antara harapan kita dan juga kenyataan yang kita alamin dan kita hadapi. Itu yang namanya penderitaan. Saudara, kisah ini adalah kisah di mana seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Biasa orang penafsir mengatakan bahwa biasanya ini berkaitan dengan wanita yang datang bulan atau bahasa medisnya itu adalah menstruasi. Dan biasanya itu hanya sekitar seminggu atau seminggu lebih begitu. Dan saudara, masalah-masalah penyakit pendarahan bagi orang Yahudi ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial. Dan itu diatur di dalam Imamat pasal yang ke-15. Saudara, dikatakan bahwa kalau ada seorang wanita mengalami datang bulan atau pendarahan, apapun yang dia sentuh, siapapun yang dia pegang, itu akan menjadi tidak tahir. Dan dia tidak boleh datang ke bait Allah untuk beribadah. Jadi saudara bayangkan ya, jadi kalau misalnya ya, ada orang yang mengalami pendarahan, tidak boleh tuh duduk bersama dengan kita gitu. Itu zaman dulu ya, tapi kalau zaman kita sekarang sudah tidak menjadi satu hal yang tidak diperbolehkan lagi. Di zaman itu wanita ini tidak boleh datang beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah di bait Allah, dan tidak boleh bersentuhan dengan apapun dan siapapun. Jadi dia mengalami bukan hanya keterpisahan secara rohani, tetapi juga secara fisik dan sosial. Saudara masih ingat dengan satu istilah physical distancing dan social distancing. Saudara masih ingat itu ya? Kan gak lama, baru 4 tahun lalu ya. Dibandingkan 12 tahun kan 3 kali lipatnya. Saudara, kita masih ingat itu. Dan kemana-mana jadi susah kan? Kita nggak bisa pergi ke kerja, kita nggak bisa pergi ke sekolah, kita nggak bisa pergi mungkin ke pasar, kita nggak bisa pergi ke gereja. Segala sesuatu dilakukan secara online. Dan yang menarik adalah kalau kita baca, saudara, kisah ini dicatat oleh 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi hanya Lukas yang mencatat lebih detail. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26. Dikatakan bahwa ayat 25 ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, dan dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi bukan hanya sekedar dia menderita secara fisik, secara psikis, hubungan sosial dengan orang lain, hubungannya dia dengan Tuhan, tetapi juga dia mengalami keterpisahan, menderita secara finance. Bukan hanya sekedar uang, tetapi apa yang ada pada dia sudah habis. Saudara, terkadang kita seringkali mendengar bahwa ada orang yang sedang sakit, pergi ke dokter ini. Lalu kemudian gak puas dengan pandangan dari dokter satu, dia pergi lagi ke dokter yang lain. Bahasanya sih keren ya, second opinion gitu. Lalu kemudian ada teman gerejanya datang, lu jangan ke situ, jangan ke sini, pergi ke dokter A. Wah, dia jago untuk penyakit lu ini.
Pergilah dia ke dokter itu. Saudara gak puas pergi ke dokter sini, ke dokter situ, ke dokter sana. Pergi ke luar negeri. Bahkan ada juga yang kita dengar bahwa dia harus pergi sampai ke orang pinter, bukan? Istilah segala cara dihalalkan. Demi supaya saya bisa sembuh, baik, diterima keluarga, diterima tetangga, diterima teman-teman saya, diterima masyarakat, diterima gereja. Segala cara dihalalkan. Bahkan sampai habis-habisan kalau perlu. Untuk saya bisa sembuh. Dan ini yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Hasilnya apa? There is no hope. Harapannya dia sembuh. Kenyataannya tidak sembuh-sembuh. Penderitaan yang dialami. Saudara bayangkan, 12 tahun. Saudara kita hidup di dalam pandemi 3 tahun aja kita udah gerah ya. Rasanya pengen cepat-cepat beres. Apalagi ini seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara di dalam dunia medis istilah ini seringkali disebut sebagai fistula obstetri. Dan biasanya ini sampai saat ini masih sering terjadi di Afrika. Mungkin karena masalah-masalah higienis, kebersihan, kesehatan yang sangat kurang di sana. Lalu kemudian juga ada masalah pernikahan dini. Itu juga bisa terjadi penyakit pendarahan seperti ini. Dan sebenarnya penyakit ini tuh gampang sekali disembuhkan. Hanya operasi kecil. Demikian artikel yang saya pernah baca. Tetapi ya kita tahu lah ya di Afrika saat ini yang medisnya sangat kurang atau tidak terlalu canggih. Dan orang Israel pada zaman itu juga belum sampai pada teknologi kesehatan yang sedemikian. Dan itu dialami oleh wanita ini. Dan bagian yang terakhir yang kita mau bahas adalah sebenarnya ini satu kisah yang sangat langka sekali terjadi. Saudara seringkali kita baca Alkitab, mujizat-mujizat Tuhan Yesus terjadi, orang disembuhkan, orang dipulihkan, orang dibereskan. Datang wanita, anakku lagi sakit. Tuhan Yesus bilang, ayo kita pergi ke sana. Datang, sembuh. Mataku buta. Tuhan Yesus lakukan sesuatu. Tuhan Yesus oleskan, sembuh. Anakku di sana sakit. Tuhan Yesus bilang, anakmu sudah sembuh. Saudara, itu satu gaya yang sering kali kita temukan di dalam Injil, bukan? Jadi Tuhan Yesus tuh aktif melakukan sesuatu, lalu kemudian terjadi mujizat. Tetapi bagian ini, khusus bagian ini, Tuhan Yesus tuh sepertinya tidak aktif, bahkan pasif. Yang aktif adalah si wanita. Dia mengatakan bahwa ketika aku jalan di belakangnya berdesak-desakan sekalipun, aku mau jamah jubahnya. Terus pertanyaannya adalah kenapa dia bisa menyelinap di tengah-tengah orang banyak. Saudara, itu sesuatu hal yang sebenarnya sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Saudara bayangkan 12 tahun. Ya. Ada beberapa kita di sini minta maaf ya. Ada yang masih pakai masker. Ya. Kita udah biasa dengan pakai masker. Dan kita ngelihat orang lain pakai masker. Dan dia 12 tahun sudah biasa hidup dengan pendarahannya dia. Lalu bisa-bisanya mungkin dia mengganti baju, menggunakan hal yang lain. Lalu kemudian dia menyelinap seolah-olah dia tidak sakit apa-apa. Dan minta maaf. Itu seringkali saya lakukan ketika latihan paduan suara. Saudara, saya lagi serak-serak sedikit, pilek-pilek sedikit. Tapi kalau gak latihan kok kayaknya saya bego-bego amat. Ketinggalan sama yang lain. Ya udah saya menyelinap masuk di tengah-tengah teman-teman saya. Lalu kemudian saya nyanyi.
seolah-olah suara saya nggak ada apa-apa. Nggak usah pakai masker lah ya, gitu. Kan cuman sedikit. Saudara, kita bisa tepu-tepu lah ya teman-teman kita lah ya. Tapi siapa Tuhan yang tidak bisa ditipu oleh siapapun, termasuk oleh wanita ini. Tuhan Yesus sedang berjalan, didesaki oleh berbagai macam orang. Lalu kemudian menyelinaplah satu wanita ini dan dia memegang jubah Tuhan Yesus. Dan ini yang saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan Yesus terjadi ketika Tuhan Yesus tidak, maaf dalam tanda kutip, tidak aktif. Seperti dia pasif. Yang aktif adalah wanita ini. Dia diam-diam, dia menyelinap. Dia masuk di tengah-tengah kerumunan. Dan dia jamah jubah Tuhan Yesus. Karena ada satu statement of faith-nya dia. Ayat yang ke-28. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya. Maka aku akan sembuh. Surah kitab Imamat pasal yang ke-15 mengatakan bahwa kalau ada orang yang sakit pendarahan. Dia tidak boleh datang ke bait Allah. Dia tidak boleh datang ke kemah suci. Dia tidak boleh beribadah. Lalu kemudian dia tidak boleh bersentuhan dengan hal apapun. Baik itu barang maupun orang. Saudara, saya mau tanya. Kalau Tuhan Yesus kalau perempuan ini menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus jadi tahir atau tidak tahir? Saudara, menurut peraturan zaman dulu, jubah Tuhan Yesus jadi tidak tahir. Orang menjadi najis itu karena makan makanan tertentu. Peraturan-peraturan hukum Yahudi sampai zaman ini juga masih mengatur yang namanya kosher dan low kosher. Itu adalah makanan yang layak dihidangkan untuk orang Yahudi. Bahkan sampai ada penerbangan-penerbangan khusus yang pakai cap stempel. Ini sudah didoakan oleh rabi ini dan rabi itu. Jadi layak. Orang menjadi najis tidak tahir karena bersentuhan dengan mayat. Dengan orang sakit. Dengan orang yang cacat. Dengan orang-orang tertentu. Mereka jadi tidak tahir. Mereka menjadi najis. Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus justru hadir di tengah-tengah manusia. Berapa kali kita baca Tuhan Yesus menyentuh mayat. Tuhan Yesus menyentuh orang sakit kusta. Tuhan Yesus menyentuh orang cacat. Tuhan Yesus disentuh oleh wanita ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menjadi najis dan tidak tahir. Karena dunia, karena manusia. Wanita ini menyentuh Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan tadi saya sudah sebutkan bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada wanita ini seperti dalam tanda petik tidak aktif. Tetapi ternyata Markus mencatat yang sebaliknya. Ada tenaga yang keluar dari Tuhan Yesus. Artinya dia pun aktif. Saudara, wanita ini seolah-olah pengen mencuri mujizat dari Tuhan Yesus. Dan dia berkata bahwa semuanya beres. Everything is fine. Gak ada yang tahu. Saya nyuri mujizat dari Tuhan Yesus, penyakit saya disembuhkan, semuanya beres. So, ternyata gak beres juga. Ayat 29, mari kita lihat. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya.
Lalu kemudian dia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab dia, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu. Dan engkau bertanya lagi, siapa yang menjamah aku? Ya semua orang lah menjamah engkau. Dan saudara, ayat 32 menarik. Seperti ada satu pause. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Seperti ada satu waktu di mana Tuhan Yesus tunggu. Siapa nih yang mau mengaku dosa? Dan benar saja. Ada pengakuan dari seorang wanita yang dalam tanda petik sudah disembuhkan. Mujizat sudah terjadi pada dirinya. Dan sekarang tiba waktunya dia mengaku di hadapan orang banyak. Saudara, terkadang mujizat Tuhan Yesus itu ketika kita alami, permasalahan kita sudah dibereskan. Urusan-urusan kita yang rumit itu sudah diselesaikan. Anak-anak kita sudah beres semuanya sekolahnya. Terkadang kita merasa bahwa oh everything is fine, everything is done, it is finished. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus belum berhenti. Tuhan Yesus pengen berhadapan dengan kamu. Tuhan Yesus pengen deal with you. Kenapa sih Tuhan Yesus seperti tidak melepaskan wanita ini aja? Dijamah sedikit, sembuh. Oh tenagaku keluar. Udah biarin aja lah. Toh dia juga sudah sembuh. Biarin aja lah. No problem with that kan? Terus ini semua berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh wanita tersebut. Apa yang membuat dia menjadi terasing dengan Tuhan, tidak bisa beribadah. Apa yang membuat dia terasing dengan orang-orang sekitarnya, dengan keluarganya. Apa yang membuat dia terasing dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dia. Yaitu adalah penyakitnya. Dan sekarang Tuhan Yesus mau memberikan satu konfirmasi. Hey guys, dia udah sembuh loh. Terimalah dia. Itu buat orang banyak. Dan buat wanita ini adalah penyakitmu sembuh. Aku belum beres sama kamu, kata Tuhan. Aku pengen terus bersama dengan kamu. Terus kalimat selanjutnya dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Sebenarnya terjemahan yang baik adalah hai anak perempuanku atau anakku perempuan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dan kata-kata terakhir, sembuhlah dari penyakitmu. Yesus sudah menyelamatkan hidupnya dia. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakitnya dia. Dan sekarang Tuhan Yesus pengen dia hidup di dalam keselamatan. Masalah-masalah hidup kita terlalu banyak. Dan Tuhan bereskan satu demi satu. Tuhan pulihkan hidup kita satu demi satu. Tetapi tidak sampai di situ saja. Tuhan pengen engkau hidup di dalamnya. Hidup di dalam keselamatan. Anak-anak muda, Tuhan sudah bereskan masalah-masalahmu dengan teman-temanmu, masalah-masalahmu dengan orang tuamu, masalahmu dengan pasangan-pasanganmu. Tuhan sudah bereskan itu. Sekarang Tuhan pengen engkau hidup di dalam keselamatannya. Setiap kita sudah dipulihkan dari sakit penyakit kita. Dan Tuhan pengen kita hidup di dalam keselamatannya. He wants to deal with you.
Saudara, waktu saya kecil saya seringkali bermain yang dulu biasa anak-anak kecil suka mainkan. Salah satunya itu adalah petak umpet. Dan paling seru petak umpet itu kalau dimainkan pada waktu malam. Jadi benar-benar ngumpet dan gak kelihatan. Jadi satu kali kita masih kecil-kecil gitu ya, saya sama kakak saya di daerah sekitar rumah. Waktu itu juga habis hujan ya. Jadi kita anak-anak rumahan situ keluar gitu ya. Bukan main hujan-hujanan tapi main petak umpet. Lalu kemudian setelah kita semua pada ketahuan gitu ya, saya sangat terkesima dengan satu bayangan bulan purnama. Ada satu genangan, lalu kemudian saya lihat, oh bagus banget gitu ya bulan purnamanya, bulat cerah. Dan saya lihat, wow luar biasa. Ada satu teman saya iseng, dia injek itu genangan, cepret gitu ya. Saya jadi kesel, jadi jengkel. Bukan karena kecipratan, tapi karena itu bulan purnama bayangannya jadi acak-acakan gitu kan ya. Biasalah ya kalau air beriak gitu kan, jadi gak bener gitu bayangan pantulannya. Lalu kakak saya dia rangkul dari belakang, dia bilang begini. Itu yang di bawah boleh acak-acakan. Kamu lihat ke atas. Siapa yang bisa injek? Gak ada yang bisa bikin itu bulan di atas acak-acakan. Saudara-saudari, peristiwa ini saya menyadari bahwa kadang ketika hidup kita acak-acakan. Mari kita memandang kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah bisa diacak-acakin. Kita memandang kepada Tuhan yang memberikan kita kasih karunia, anugerah yang ajaib. Masalah kita boleh dibereskan. Penyakit kita boleh dipulihkan. Tuhan masih mau terus hidup bersama dengan kita. Tetapi terkadang masalah kita juga gak beres-beres. Penyakit kita juga gak sembuh-sembuh. Saya mau kasih tahu. Hidup kita terus di tangan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Amin saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Bersyukur untuk firman. Bersyukur kepadamu. Karena Yesus Kristus telah memberikan nyawanya. Bahwa dia bukan hanya sekedar pembuat mujizat. Dia bukan hanya sekedar guru yang baik. Tetapi Tuhan Yesus adalah penebus. Juru selamat. Yang memberikan nyawanya. Menggantikan setiap kami. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan pada saat ini kami memohon. Biarlah Tuhan dengan kasih karunia. Kami boleh terus memahami kebenaran-kebenaran firman. Biarlah kami sebagai orang-orang yang berdosa sudah ditebus oleh Tuhan. Kami sudah dipulihkan dari setiap sakit penyakit kami. Setiap masalah-masalah kami sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus-menerus berhadap-hadapan dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Tuhan belum selesai dengan perkara-perkara yang kami akan hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah firman-Mu terngiang di dalam setiap hati kami. Bukalah hati kami. Sehingga kami boleh mengerti bahwa Tuhan sayang kepada kami. Kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan tangan Tuhan. Kami memerlukan pimpinan Tuhan.
Dan biarlah kami boleh terus-menerus beriman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian. Waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat. Terus menerus menautkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya kita sekarang mengikrarkan pengakuan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau siapkan, bahkan yang Kau berkatkan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami ada Engkau ya Tuhan, sumber daripada segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan tiba saatnya ya Tuhan kami mau mengumpulkan sebagian dari apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kuduskanlah apa yang kami kumpulkan supaya boleh Engkau pakai Tuhan untuk menunjang kegiatan kami di gereja ini, bahkan memuliakan Tuhan di berbagai tempat melalui apapun yang dilakukan oleh gereja ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi pada
biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu selesai kebaktian ini, ada persekutuan di basement, tolong jangan cepat-cepat pulang. Kita ngobrol, kita berelasi, kita saling kenal makin sayang, makin kenal, saling mendukung di dalam doa. Jadi setiap minggu ya sudah diputuskan setiap minggu selesai kebaktian ada persekutuan di basement. Kopinya khusus impor dari Australia. Jadi harus dinikmati. Kopinya khusus di grinder oleh seorang rohaniwan. Saya sendiri. Rugi kalau tidak menikmati. Ya, jadi luar biasa ya, sampai kopinya didatangkan dari Australia yang giling khusus, aja pendeta gitu ya. Wah, pasti waktu menghirup aroma rohaninya tuh kuat banget. Ya, jadi tolong ikut persekutuan itu ya. Yang kedua, terus mari kita tidak putus-putusnya berdoa. Kemarin saya menerima klip video singkat beberapa menit lucu gitu ya. Kelihatannya itu ada orang yang lagi ngadakan kondangan gitu ya. Tetapi ada banteng lepas. Lalu diobrak-abrik lah itu tenda yang lagi dipakai untuk kondangan. Yang lucu tuh meme-nya, komentarnya. Kecewa dengan quick count, banteng ngamuk. Kira-kira begitu ya. Tidak perlu diperjelas lah, saudara tahu. Ya. Terus berdoa untuk pasca pemilu. Ya, supaya Tuhan terus pelihara bangsa kita. Ya sudahlah, saingan waktu pilpres. Ya, hasil tidak bisa memuaskan semua orang. Ada hasil yang membuat sakit hati karena cara-caranya. Tetapi yang paling penting kita berdoa. Supaya dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi, bangsa ini tetap utuh dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu yang boleh saya sampaikan. Mari kita sekarang bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, di dalam hidup kami ini memang tidak ada yang stabil, tidak ada yang terus-menerus kelancaran, melainkan kelancaran dan kesulitan, sukacita diganti dengan penderitaan, aman dan damai digantikan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, secara khusus kami ini mau berdoa untuk kondisi Indonesia setelah pasca pemilihan presiden dan legislatif. Pada situasi seperti ini kami mau berdoa dan menengadah melihat Engkau ya Tuhan yang di surga, yang menguasai segala sesuatu, yang memerintah atas seluruh bumi. Pada situasi-situasi seperti ini, kami teringat dengan peristiwa ketika bangsa Israel waktu itu kehilangan seorang raja yang hebat. Raja Uzia telah meninggal dunia. Dan waktu itulah Yesaya melihat ke surga. Allah bertahta di sana. Tuhan, kalau kami mau jujur, kami resah,
Kami tidak tahu dengan apa yang akan terjadi untuk bangsa kami pada waktu-waktu yang mendatang. Tetapi kami sebagai orang percaya menengadah melihat ke surga. Engkaulah raja yang tidak pernah turun tahta. Engkaulah presiden seluruh dunia yang tidak perlu secara periodik untuk dipilih ulang. Karena engkau adalah presiden yang sempurna bagi setiap kami. Engkaulah yang mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi walaupun kadang-kadang itu membuat kami tidak mengerti. Tetapi kami percaya di balik semuanya itu ada kebaikan yang hikmat bijaksana kami tidak mungkin sanggup memahaminya. Namun yang jelas kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap kami masing-masing dengan pergumulan kami, dengan segala hal yang boleh kami naikkan untuk kami doakan. Yang sekian lama mengalami sakit penyakit, yang sekian lama mengalami problema, kami terus berdoa dan kadang-kadang kami kecewa kenapa engkau belum menjawab doa kami. Ajarkanlah saat ini kami mengerti bahwa pada hakikatnya yang terindah bukan pada jawaban doa itu. Tetapi kesempatan kami boleh berdoa kepada engkau itu jauh lebih indah daripada jawaban itu sendiri. Tuhan ajarkanlah kepada kami. Kami menikmati pada waktu kami berdoa kepada engkau. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan ajarkanlah kepada kami. Terlepas dari apakah engkau mengabulkan doa kami atau tidak. Ketika kami berdoa. Kami merasakan keindahan yang kami rasakan. Berbincang-bincang dengan engkau. Mengungkapkan isi hati kami kepada engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena engkau adalah Bapa kami. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dikuduskan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.